Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saat ini kita akan sama-sama mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, tentunya setiap kehidupan kita memiliki pandangan yang berbeda-beda. Ketika kita melihat sesuatu, tentunya respon kita akan berbeda dengan orang lain. Contohnya saya takut ulat. Kalau saya melihat ulat, pasti saya akan lari dan berteriak. Karena apa? Karena saya takut sama ulat. Tetapi berbeda dengan orang yang menyukai ulat. Kalau dia suka sama ulat, pasti dia akan berkata bahwa hewan itu adalah hewan yang sangat menggemaskan atau lucu. Bahkan dia akan memegang ulat tersebut. Karena apa? Karena dia tidak takut dengan ulat. Itulah kehidupan kita manusia. Kita memiliki cara pandang yang berbeda-beda ketika kita melihat sesuatu. Tetapi kembali lagi, bagaimana respon kita terhadap apa yang kita lihat. Pada saat ini kita akan melihat sebuah kisah di dalam Alkitab ketika mereka diutus untuk mengintai. Mereka memiliki cara pandang yang berbeda. Kita buka di dalam Bilangan 13 ayatnya yang ke-27 sampai 30. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Neget, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan di sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu bersama kisah dari ke-12 pengintai ini, di mana yang ke-10 orang ketika mereka melihat negeri yang mereka intai, mereka mengatakan bahwa memang di sana berlimpah-limpah susu dan madunya. Tetapi, nah kita garis bawahi tetapi, mereka mengatakan bahwa bangsa Israel tidak dapat melawan mereka karena mereka memiliki kota yang berkubu yang kuat dan besar. Bahkan orang Kanaan memiliki perawakan yang besar seperti raksasa. Jadi tidak mungkin kita dapat melawan mereka. Nah inilah yang dikatakan oleh ke-10 pengintai itu kepada Musa dan Harun dan kepada seluruh bangsa Israel. Sehingga ketika bangsa Israel mendengar hal tersebut, respon mereka yaitu mereka menangis, marah, bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Terlebih mereka menyalahkan Tuhan. Kita bisa lihat di dalam Bilangan 14 ayatnya yang ketiga sampai yang keempat. Inilah respon dari bangsa Israel pada saat mereka mendengar ke-10 orang pengintai itu mengatakan hal yang buruk terhadap tanah Kanaan. Mereka menjadi takut, mereka khawatir sehingga mereka mengatakan mereka akan mengangkat seorang pemimpin untuk kembali ke Mesir. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada hal yang sangat menarik yaitu kedua pengintai. Siapa mereka? Yosua dan Kaleb. Mereka memiliki tindakan atau respon yang berbeda. Di tengah ke-10 pengintai itu melemahkan semangat bangsa Israel dan mengajak bangsa Israel untuk mundur kembali ke Mesir. Namun Kaleb dan Yosua justru mengajak mereka untuk maju berperang untuk menduduki negeri itu atau negeri Kanaan. Kita bisa lihat di ayatnya yang ke-30 pasalnya yang ke-13. Bahkan di pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-8, di situ dikatakan mereka berkata, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka yakin bahwa Tuhan pasti akan menolong mereka mengalahkan orang Kanaan dan menduduki negeri itu. Nah, inilah mata iman yang dimiliki oleh Kaleb dan Yosua dalam menghadapi kesulitan, tantangan yang ada di depan mereka. Mereka melihat negeri itu dengan mata iman kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan memberikan negeri itu kepada umat Israel. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di sini kita melihat dua sikap yang berbeda antara ke-10 orang pengintai dan kedua orang pengintai yaitu Kaleb dan Yosua. Mereka sama-sama masuk tanah Kanaan, mereka sama-sama melihat negeri itu dan bangsa yang diam di sana. Tetapi mereka memiliki sudut pandang yang berbeda. Kaleb dan Yosua melihat negeri Kanaan dari sudut pandang iman kepada Tuhan, sementara ke-10 pengintai itu melihat dari sudut pandang ketakutan dan ketidakmungkinan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, lalu bagaimana dengan kehidupan kita?
Ketika kita melihat apa yang terjadi dalam kehidupan kita, di saat kita menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, entah itu dalam pekerjaan, usaha, pendidikan, atau dalam keluarga kita, apakah kita sama seperti Kaleb dan Yosua yang memiliki respon untuk selalu maju, berjuang, dan melihat segala sesuatu dari yang rasanya tidak mungkin menjadi mungkin? Karena apa? Karena ada Tuhan yang selalu menolong dan menyertai, bahkan akan memberikan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita. Atau kita seperti ke-10 orang pengintai dan bangsa Israel yang memiliki respon, yaitu mereka bersungut-sungut, mereka marah, dan mereka menyalahkan Tuhan, bahkan mereka mau meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sesulit apapun keadaan kita yang sedang kita alami hari-hari ini, biarlah kita mau tetap terus memandang kepada Tuhan, karena Dia adalah Allah yang luar biasa, yang memiliki kuasa yang besar atas setiap kehidupan kita. Terlebih biarlah kita mau tetap selalu meresponi firman Tuhan. Mengapa? Karena ketika kita lebih meresponi firman Tuhan daripada fakta, sekalipun fakta sulit, susah, mungkin mustahil di pandangan kita, tetapi kita mau mempercayai atau mengimani firman Tuhan karena ada janji firman Tuhan yang akan kita terima, yaitu Dia akan menyertai, Dia akan memberikan jalan keluar, Dia akan menolong. Terlebih di dalam Dia ada pengharapan, sukacita, damai sejahtera, serta berkat-berkat yang luar biasa yang akan mengalir dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, biarlah kita mau selalu meresponi firman Tuhan, karena firman Tuhan tidak akan mempermalukan orang yang percaya kepadanya. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan lewat kebenaran firman-Mu yang mengajarkan dalam hidup kami, untuk kami tetap selalu meresponi firman-Mu. Dan kami tahu Tuhan, di dalam setiap perjalanan kehidupan kami, ada Tuhan yang selalu menyertai, menolong, bahkan memimpin setiap kehidupan kami, sehingga kami mengalami kemenangan demi kemenangan atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kehidupan kami di sepanjang hari ini kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang akan tetap terus ada bagi setiap kehidupan kami. Terlebih biarlah sukacita, damai sejahtera Allah selalu melingkupi setiap kehidupan kami. Terlebih Bapa, ajarkan dalam setiap kehidupan kami, untuk kami mau tetap terus berharap, percaya, dan beriman sungguh hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih, kami mau melangkah di hari yang baru ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.